Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-27 dengan judul Mayat Membusuk. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah ada di bagian deskripsi di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 27. Mayat Membusuk. Matahari baru menampakkan diri. Di rumah kuno, tempat semua keturunan Sawiro pernah tinggal, Asih menyapu belakang rumah. Biasanya, selesai membersihkan depan rumah, ia akan pindah ke bagian belakang. Asih melakukan pekerjaan itu setiap hari. Kalau soal masak, Asih hanya membantu sedikit karena majikannya sering memasak sendiri. Kini, sang majikan masih duduk di ruang tengah. Ia sedang mengobrol dengan suara lumayan lantang, memecah keheningan pagi. Syukurlah kalau Narendra sudah pulang ke rumahmu, Nak. Mama senang mendengarnya. Kalau begitu, kapan kalian kembali ke rumah ini? Tanya Lestari pada menantunya di telepon. Ia sudah sangat kesepian ditinggalkan oleh Jasima dan Narendra selama beberapa hari. Jasima sengaja pagi-pagi menghubungi ibu mertuanya agar tidak khawatir lebih lama. Perempuan muda itu berencana mengajak pulang Narendra 2 atau 3 hari ke depan, setelah kondisi badan Narendra segar lagi. Jasima mengira asal ia tidak masuk kamar rahasia, Narendra akan baik-baik saja tinggal di rumah itu. Beberapa hari lagi, Ma. Nggak apa-apa kan, Ma? Oh, tentu saja. Nggak apa-apa. Senyaman kalian sajalah. Jawab Lestari disusul tawarnya. Kalau begitu, Jasima masak untuk sarapan dulu ya, Ma. Tentu, Nak. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Setelah mengucap salam, Jasima memutus panggilan. Lestari memasukkan ponsel ke saku celananya. Ia siap hendak ke pasar untuk membeli nasi pecel kesukaannya. Tiba-tiba, Asih tergopoh dari belakang. Suara langkah kakinya mengagetkan sang majikan. "Kamu kenapa toh sih? Lari-lari segala bikin kaget loh," tanya Lestari. Bu, itu loh Bu, di kamar belakang ada bau menyengat. Bau banget Bu, kayak bangkai. Jawab Asih sembari mengucek hidung, seolah ingin membuang sisa-sisa bau yang menempel.
Masa palingan bangkai tikus? Lestari tak acuh. Di bagian belakang rumahnya memang sering ada tikus berkeliaran. Itu hal wajar yang tidak terlalu Lestari pikirkan. Rumah tetangga juga banyak tikusnya. Membasmi hewan pengerat tersebut bukan hal yang mudah. Pernah Lestari memasang racun agar kediamannya bersih dari tikus. Namun besoknya hewan itu berdatangan dari rumah tetangga dan membuatnya frustasi. Akhirnya Lestari bersikap masa bodoh. Bukan Bu, bau banget, yakin deh. Coba Bu Lestari cek sendiri deh di belakang. Asih khawatir itu bangkai manusia Bu, ucap Asih lirih. Ia menundukkan pandang, takut dimarahi sang majikan. Ngawur kamu, mana ada bangkai manusia di rumahku? Ih, sih. Kamu ini ada-ada saja bikin merinding loh. Meski mengomel begitu, Lestari penasaran juga. Pasalnya, Asih memang tidak pernah bicara sembarangan. Dan pembantu itu tahu setiap detil rumahnya. Lestari berjalan cepat menuju kamar belakang, disusul Asih. Tiba di tujuan, perempuan itu segera menutup hidung. Aroma yang sangat tidak sedap membuatnya ingin muntah. Lestari curiga bau itu berasal dari gudang milik almarhum mertuanya. Kayaknya sumber bau ini dari gudang deh sih. Kamu tahu di mana kuncinya tidak? Tanya Lestari pada Asih. Tahu Bu, di kamar mendiang Eyang Sepuh. Sebentar Asih ambilkan. Perempuan bertubuh gemuk tersebut berjalan cepat menuju kamar kakek Narendra. Diambilnya kunci yang menggantung di dinding, lalu kembali dengan langkah panjang. Gerak-gerik Asih cukup gesit karena terbiasa bekerja keras. Ini Bu, tapi cara buka pintunya diputar terbalik ya Bu, bukan kayak kunci pintu pada umumnya, terang Asih. Kok kamu ngajarin yang punya rumah toh? Celetuk Lestari. Ia tersinggung diajari oleh pembantunya. Nggak gitu Bu, soalnya kemarin Mbak Jasima juga nggak bisa buka. Jasima? Aku saja yang sudah puluhan tahun jadi menantu di rumah ini belum pernah masuk gudang. Kok Jasima berani masuk? Ada urusan apa dia? Lestari geleng-geleng kepala keheranan. Ia lalu memasukkan kunci dan memutar sesuai petunjuk pembantunya itu. Ternyata benar, langsung terbuka. Aroma tak sedap langsung menguar. Lestari menutup hidung dengan jari, sedang Asih mual-mual di depan pintu. Ia berlari ke kamarnya yang di dekat dapur untuk mengambil masker. Tak lupa diolesi parfum untuk menghalau bau busuk. Di kamar rahasia yang selama ini dianggap gudang, Lestari terkejut. Tidak ada barang-barang bekas
selayaknya gudang pada umumnya. Hanya meja, peti, lentera, dan patung. Ruang apa ini? Gumam Lestari. Lestari teringat sesuatu. Tatanan ruangan itu seperti tempat pemujaan. Tiba-tiba, gosip yang sempat beredar di kalangan tetangganya terngiang di telinga Lestari. Mereka bilang mendiang Digi Sawiro memelihara pesugihan berupa ular siluman. Suami Lestari sendiri meninggal karena menjadi tumbal. Bahkan satpam kompleks pernah bilang kalau sering melihat perempuan cantik memakai kemben berdiri di halaman rumah itu. Tapi begitu didekati, ia menghilang. Namun selama ini Lestari mengabaikan berita burung tersebut karena ia sendiri tidak pernah mengalami kejadian mistis. Asih masuk. Ia bertanya pada sang majikan yang tertegun. Apa yang harus Asih lakukan, Bu? Iya, coba kamu senteri pojok-pojok ruangan. Barangkali ada bangkai tikus. Ini pakai ponselku saja. Lestari merogoh ponsel di sakunya. Senter ia nyalakan. Asih mengambil benda pipi itu dan mengarahkan ke pojok ruangan. Tidak tampak apapun selain debu. Asih berjongkok dan mengarahkan cahaya ke bawah meja. Hanya sarang laba-laba yang tidak karuan bentuknya. Senter kemudian diarahkan ke peti. Bangkai tikus pun tidak ditemukan. Asih curiga bau itu berasal dari dalam peti. Maka ia minta izin pada majikannya untuk membuka benda persegi panjang tersebut. Kamu yakin? Tanya Lestari setelah Asih menyampaikan maksudnya. Kita coba saja dulu ya, Bu. Lestari hanya bisa menganggukkan kepalanya. Asih lalu meniup debu di atas peti. Dua wanita itu terbatuk-batuk sebentar. Setelah mengucap bismillah, Asih menggeser tutup peti yang beratnya setara dengan sekarung beras. Baru sedikit terbuka, bau busuk melanda semakin kuat. Asih semakin yakin kalau ada bangkai di dalam benda persegi itu. Asih kemudian menggeser lebih keras lagi. Begitu penutup terbuka sempurna, tampaklah sesosok mayat yang berwarna kehitaman. Lestari langsung menjerit histeris dan langsung berlari keluar. Sementara Asih yang lebih tahan memperhatikan dengan seksama wujud jasad tersebut. Rambutnya panjang dan berpakaian kemben hitam. Asih yakin itu mayat perempuan meski wajahnya sulit dikenali karena membengkak dan menghitam. Dengan tenang, Asih menutup kembali peti dan menyusul majikannya keluar.
Pembantu itu bertanya-tanya dalam hati, siapakah mayat wanita tersebut ya? Dan apa untuk alasan ini Mas Narendra sering masuk kemari? Batinnya, "Asih, cepat panggil polisi. Mayat siapa itu di rumahku? Aduh, mengerikan sekali. Ih, astagfirullah, kok ada begituan di rumahku toh?" Ucap Lestari dengan panik. Tak henti ia mengusap wajah, seakan menghapus ingatannya akan sosok jasad yang baru dilihatnya. Apa tidak sebaiknya kita tanya Mas Narendra, Bu? Soalnya akhir-akhir ini Mas Narendra sering masuk ke kamar itu. Takutnya kalau langsung ke polisi malah panjang urusannya, Bu. Mendengar saran pembantunya, Lestari berpikir sejenak. Benar juga apa katamu. Kita ke beranda ya, nelpon Narendra di sana aja. Ngeri aku di dalam rumah, ucap Lestari. Ia meraih tangan Asih. Kemudian keduanya berjalan menuju depan rumah. Dan itulah akhir dari cerita Mayat Membusuk. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah yang akan dilakukan Narendra pada mayat membusuk tersebut? Dan apakah Lestari akan menyetujui keputusan Narendra tersebut? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh ya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian agar kalian bisa mengikuti kisah selanjutnya dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silahkan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.